Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha penyayang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai seluruh umatnya. Ada perilaku hambanya yang membuat dirinya menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku manusia yang seperti apakah itu? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan juga video ini dengan teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ada 3 jenis orang yang aku merupakan musuh mereka pada hari kiamat. Seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya. Seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang dari harganya. Dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak membayar upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menyiratkan beberapa adab dan kesolehan secara vertikal dan horizontal. Maksud secara vertikal berarti kesolehan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara horizontal berarti kesalahan sosial hamba Allah yang harus dilakukan pada sesamanya. Oleh karena itu, Allah menyebutkan bahwa ada 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, golongan yang pertama akan menjadi musuh Allah adalah mereka yang ingkar janji. Dalam Islam, janji dianalogikan sebagai hutang, yang mana hutang adalah wajib kita bayar. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar yang berbunyi, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Bahkan secara tidak langsung, orang yang mengingkari janjinya termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Dan di antara ciri-ciri orang yang munafik yaitu pendusta, ingkar janji, dan pengkhianat. Hal ini juga diperkuat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Perintah Allah dalam melaksanakan amanah dan menunaikan janji merupakan bukti bahwa manusia harus menjaga hak-hak baik kepada Tuhannya maupun sesamanya. Selanjutnya, golongan kedua yang akan menjadi musuh Allah adalah golongan orang yang menjual orang, yang kemudian menikmati hasil dari penjualan tersebut. Hal ini mengingatkan kita kembali ke alam perbudakan yang sering terjadi pada zaman jahiliyah, yang mana budak perempuan sering diperdagangkan dengan harga murah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dipaksa melacurkan diri oleh para majikannya. Jika menoleh ke zaman sekarang, hal tersebut lebih dikenal dengan sebutan human trafficking. Praktik pemaksaan budak tersebut sudah tertera di surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran Surat An-Nur ayat 33. Golongan terakhir yang akan menjadi musuh Allah kelak adalah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayar bawahannya. Islam tidak hanya menempatkan para pekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Oleh karena itu, para pekerja berhak mendapatkan upah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dan Islam menjamin hak pekerja dengan baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk memberikan upah sebelum keringat orang bekerja itu mengering. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.